Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami ucapkan kepada Bapak Hijrian Angga Prihantoro selaku dosen pengampu mata kuliah Peradaban Islam yang telah memberikan kesempatan kepada saya sekaligus kepada teman-teman saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Di sini saya Rifa Aurel Azahra bersama dengan Maratus Solihah yang akan mempresentasikan dan akan memaparkan tentang materi tersebut. Sebelum masuk kepada pembahasan, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah Muhammad Irfan Maulana, yang kedua Maratus Solihah, dan yang terakhir adalah saya sendiri Rifa Aurel Azahra. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Kekuasaan dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abu Abbas As-Soffah dan sekaligus sebagai khalifah pertama. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang lama, yaitu selama 5 abad dari tahun ke-132 sampai 656 Hijriah. Berlangsung selama 5 abad, dan yang berhak berkuasa adalah keturunan Rasulullah dan anak-anaknya. Sebelum berdirinya dinasti Abbasiyah ini terdapat 3 poros utama yang merupakan pusat kegiatan, yaitu Humaimah, Kufah, dan Khurasan. Di kota Humaimah bermukim keluarga Abbasiyah yang dipimpin oleh Al-Imam Muhammad bin Ali yang merupakan peletak dasar bagi berdirinya dinasti Abbasiyah. Ia menyiapkan strategi perjuangan menegakkan kekuasaan atas nama keluarga Rasulullah. Yang kedua, pemerintahan Abu Abbas As-Soffah. Bani Abbasiyah mewarisi imperium besar dari Bani Umayyah. Penggantian Umayyah oleh Abbasiyah ini di dalam kepemimpinan masyarakat Islam lebih dari sekadar pengganti dinasti. Selama dinasti Abbasiyah berkuasa, pola pemerintah yang diterapkan ini berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Ada 4 periode perubahan pola pemerintahan dan politik pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Yang pertama adalah masa Abbasiyah I, yaitu semenjak lahirnya Daulah Abbasiyah tahun 132 Hijriah sampai meninggalnya Khalifah Al-Watsiq 232 Hijriah. Masa Abbasiyah kedua yaitu mulai Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 232 Hijriah sampai berdirinya Daulah Buwaihiyah di Baghdad pada tahun 334 Hijriah. Yang ketiga, masa Abbasiyah ketiga, berdirinya Daulah Buwaihiyah tahun 334 Hijriah sampai masuknya kaum Saljuk ke Baghdad. Dan yang keempat, masa Abbasiyah keempat, yaitu masuknya orang-orang Saljuk ke Baghdad tahun 447 Hijriah sampai jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagukan pada tahun 656 Hijriah. Selanjutnya adalah para khalifah dinasti Abbasiyah. Nah, sebelum Abu Abbas As-Soffah meninggal, beliau itu sudah mewasiatkan penggantinya, yakni Abu Ja'far, Isa bin Musa, keponakannya. Sistem pengumuman putra mahkota itu mengikuti cara dinasti Bani Umayyah. Nah, para khalifah Bani Abbasiyah itu berjumlah 37 khalifah. Salah satunya yaitu Abu Abbas As-Soffah yang merupakan pendiri. Nah, pada masa bangsa Mongol dapat menaklukkan Baghdad di tahun 656 Hijriah. Ada seorang pangeran keturunan Abbasiyah yang lolos dari pembunuhan dan meneruskan kekhalifahan dengan gelar khalifah yang hanya berkuasa di bidang keagamaan di bawah kekuasaan kaum Mamluk di Kairo, tanpa kekuasaan duniawi yang bergelar sultan. Jabatan khalifah yang disandang oleh keturunan Abbasiyah di Mesir berakhir dengan diambilnya jabatan itu oleh Sultan Salim I dari Turki Utsmani ketika menguasai Mesir. Dengan demikian, hilanglah kekhalifahan Abbasiyah untuk selama-lamanya. Para khalifah Bani Abbasiyah yang ada di Mesir salah satunya adalah Al-Hakim. Masa kejayaan peradaban dinasti Abbasiyah. Nah, periode kejayaan dinasti Abbasiyah dimulai sejak masa
kekhalifahan Al-Mahdi di tahun 775 sampai 785 hingga Al-Wathiq, dan mencapai puncaknya secara khusus pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Pada masa Harun al-Rasyid, Baghdad mulai muncul sebagai pusat peradaban dunia dengan tingkat kemakmuran dan peran internasional yang luar biasa. Nah, Baghdad menjadi saingan satu-satunya bagi Bizantium. Kejayaannya berjalan seiring dengan kemakmuran kerajaan, terutama ibu kotanya. Kemegahan Baghdad mencapai puncaknya pada masa Al-Rasyid, dengan julukan Baghdad mencapai puncaknya pada masa Al-Ma'mun, dengan didirikannya Baitul Hikmah sebagai pusat perpustakaan dan kajian keilmuan. Sebab selanjutnya adalah dinasti-dinasti yang memerdekakan diri dari Baghdad. Dinasti-dinasti yang lahir dan melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad pada masa Khalifah Abbasiyah diantaranya adalah yang berbangsa Persia seperti Tauriyah di Khurasan pada tahun 205 sampai 259 Hijriah atau 820 sampai 872 Masehi. Yang kedua Safariyah di Fars pada tahun 254 sampai 290 Hijriah atau 868 sampai 901 Masehi. Ada pula Samaniyah di Transokania, ada juga Sajiyah di Azerbaijan, Buayyah bahkan menguasai Baghdad. Yang kedua yang berbangsa Turki yaitu seperti Tuluniyah di Mesir pada tahun 254 sampai 292 Hijriah atau 837 sampai 903 Masehi. Yang kedua Ikhshidiyah di Turkistan yaitu pada tahun 320 sampai 560 Hijriah atau 932 sampai 1163 Masehi. Dan yang ketiga yaitu yang berbangsa Kurdi seperti Al-Barzukani tahun 384 sampai 406 Hijriah atau 959 sampai 1015 Masehi. Yang kedua Abu Ali tahun 380 sampai 489 Hijriah atau 990 sampai 1095 Masehi. Ada juga Ayubiyah yang berbangsa Arab yaitu seperti Idrisiyah di Maroko, Aghlabiyah di Tunisia, Dalaviyah di Kurdistan, Alawiyah di Tabaristan, Hamdaniyah di Aleppo dan Mausil, Maz'iyadiyah di Hilah, Ukailiyah di Mausil, Mirdasiyah di Aleppo. Dan yang terakhir adalah yang mengakui dirinya sebagai khalifah yaitu Umayyah di Spanyol dan Fatimiyah di Mesir. Dari latar belakang dinasti-dinasti itu nampak jelas adanya persaingan antar bangsa, terutama antara Arab, Persia, dan Turki. Di samping latar belakang kebangsaan, dinasti-dinasti itu juga dilatar belakangi paham keagamaan. Ada yang latar belakang Syiah, ada yang Sunni. Faktor-faktor penting yang menyebabkan kemunduran Bani Abbasiyah pada periode ini sehingga banyak daerah memerdekakan diri adalah: yang pertama yaitu luasnya wilayah kekuasaan Daulat Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dengan daerah yang sulit dilakukan bersamaan dengan itu. Tingkat saling percaya di kalangan para pebuasa dan pelaksanaan pemerintah sangat rendah. Yang kedua yaitu dengan profesionalisasi angkatan bersenjata, ketergantungan khalifah kepada mereka yang sangat tinggi. Yang ketiga, keuangan negara sangat sulit karena biaya yang dikeluarkan oleh tentara bayaran sangat besar. Pada saat kekuatan militer menurun, khalifah tidak sanggup memaksa pengiriman pajak ke Baghdad. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah meliputi dua faktor, yaitu faktor intern. Faktor dari intern menyebabkan mundurnya dinasti Abbasiyah, seperti kemewahan hidup di kalangan penguasa. Pada faktor ini, perkembangan peradaban dan kebudayaan serta kemajuan besar yang diraih dinasti Abbasiyah pada periode pertama telah mendorong para penguasa untuk hidup serba mewah, bahkan cenderung mencolok. Yang kedua yaitu perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah. Pada perebutan kekuasaan keluarga Bani Abbasiyah dimulai sejak masa
Ma'mun dengan Al-Amin, ditambah dengan masuknya unsur Turki dan Persia. Setelah Al-Mutawakkil wafat, pergantian khalifah terjadi secara tidak wajar. Yang ketiga yaitu konflik keagamaan. Sejak terjadinya konflik antara Muawiyah dan Khalifah Ali yang berakhir dengan lahirnya 3 kelompok umat, yaitu pengikut Muawiyah, Syiah, dan Khawarij, ketiga kelompok tersebut senantiasa berebut pengaruh. Yang paling berpengaruh pada masa Khalifah Muawiyah maupun Abbasiyah adalah kelompok Sunni dan kelompok Syiah, walaupun pada masa-masa tertentu antara kedua kelompok tersebut saling mendukung. Misalnya pada masa pemerintah Muawiyah, antara kelompok yang tak pernah ada satu kesepakatan. Yang kedua yaitu faktor ekstern. Seperti disebutkan di atas bahwa kemunduran Abbasiyah juga karena ada faktor ekstern, antara lain banyaknya pemberontakan, dominasi bangsa Turki, dan dominasi bangsa Persia. Yang pertama yaitu banyaknya pemberontakan. Banyaknya daerah yang dikuasai oleh khalifah akibat kebijakan yang lebih menekankan pada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam secara real. Daerah-daerah itu berada di bawah kekuasaan gubernur-gubernur yang bersangkutan. Akibatnya, provinsi-provinsi tersebut banyak yang melepaskan diri dari genggaman penguasa Bani Abbas. Yang kedua yaitu dominasi bangsa Turki. Sejak abad ke-9, kekuatan militer Abbasiyah mulai mengalami kemunduran. Sebagai gantinya, para penguasa Abbasiyah memperkerjakan orang-orang profesional di bidang kemiliteran, khususnya tentara Turki. Kemudian mengangkatnya menjadi panglima-panglima. Pengangkatan anggota militer inilah dalam perkembangan selanjutnya merebut kekuasaan tersebut, walaupun khalifah dipegang oleh Bani Abbas. Di tengah mereka, khalifah bagaikan boneka yang tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan merekalah yang memilih dan menjatuhkan khalifah yang sesuai dengan politik mereka. Yang ketiga yaitu dominasi bangsa Persia. Masa kekuasaan bangsa Persia atau Banu Buyah berjalan lebih dari 150 tahun. Pada masa ini kekuasaan pusat di Baghdad dilucuti dan di berbagai daerah muncul negara-negara baru yang berkuasa dan membuat kemajuan dan perkembangan baru. Pada awal pemerintahan Bani Abbasiyah, keturunan Persia bekerja sama dalam mengelola pemerintahan dan dinasti Abbasiyah mengalami kemajuan yang cukup pesat dalam berbagai bidang. Pada periode kedua, saat Khalifah Bani Abbasiyah sedang mengadakan pergantian khalifah, yaitu dari Khalifah Muttaqi, Khalifah ke-22 kepada Khalifah Mut'ai, Khalifah ke-23 tahun 334 Hijriah, Banu Buyah Persia berhasil merebut kekuasaan, yang pada mulanya mereka berkhidmat kepada pembesar-pembesar dari para khalifah, sehingga banyak dari mereka yang menjadi panglima tentara di antara menjadi panglima besar. Namun setelah mereka memiliki kedudukan yang kuat, para khalifah Abbasiyah berada di bawah telunjuk mereka dan seluruh pemerintah berada di tangan mereka. Khalifah Abbasiyah hanya tinggal namanya saja, hanya disebut dalam doa-doa di atas mimbar, pertanda tangan di dalam peraturan dan pengumuman resmi, dan nama mereka ditulis atas mata uang dinar dan dirham. Namun sejarah Bani Abbas tidak hanya sampai di sini. Akhirnya dinasti ini pun hancur. Sub yang selanjutnya adalah akhir kekuasaan dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu persaingan antar bangsa. Khalifah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Namun dalam prosesnya, orang-orang Persia tidak merasa puas dan menginginkan sebuah dinasti dengan staf dari negaranya. Kemerosotan ekonomi, meski sempat bergelimang kekayaan, kekhalifahan Abbasiyah mulai mengalami kemunduran di bidang ekonomi karena pendapatan terus menurun sementara pengeluaran mereka terus meningkat. Yang kedua yaitu Perang Salib. Perang Salib yang berlangsung selama beberapa periode tidak hanya menelan banyak korban, tetapi juga menimbulkan kerugian yang besar. Serangan bangsa Mongol dan jatuhnya Baghdad pada 1258 Masehi, tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200.000 orang menyerang Baghdad, dan pada akhirnya jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol secara otomatis mengakhiri kekuasaan Bani Abbasiyah. Dan dapat disimpulkan bahwa zaman pemerintahan Abbasiyah yang pertama merupakan puncak keemasan dinasti ini. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh
yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Di samping itu, dinasti Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1208 Masehi juga merupakan dinasti yang mengulurkan konsep-konsep keemasan Islam dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan. Zaman keemasan Islam yang ditandai dengan penguasaan ilmu pengetahuan di berbagai sektor telah membawa kemakmuran tersendiri pada masyarakat saat itu. Dinasti ini banyak terlahir tokoh-tokoh intelektual muslim yang cukup berpengaruh sampai saat ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindak yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum.